Nancy Adams, seorang mahasiswi kedokteran yang cerdas dan tangguh, tengah berada dalam fase paling rapuh dalam hidupnya. Ibunya baru saja meninggal karena penyakit serius. Dalam kondisi emosional seperti itu, Nancy memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah pantai terpencil di Meksiko, tempat yang pernah dikunjungi ibunya saat masih muda. Ia berharap dengan datang ke tempat itu, ia bisa merasa lebih dekat dengan kenangan ibunya atau setidaknya menemukan ketenangan. Namun, pantai ini bukan tempat wisata biasa. Lokasinya tersembunyi, tidak banyak orang yang tahu, dan bahkan tidak tercantum jelas di peta. Nancy harus bertanya kepada penduduk lokal, bahkan hampir menyerah sebelum akhirnya menemukan Carlos, seorang yang bersedia mengantarnya. Perfect. Saat akhirnya tiba, Nancy langsung terpukau. Pantai itu benar-benar seperti surga. Air lautnya jernih kebiruan, ombaknya sempurna untuk berselancar, dan suasananya tenang. Tidak ada hotel, tidak ada turis, hanya alam liar yang masih murni. Di sana Nancy bertemu dengan dua peselancar lokal. Mereka ramah dan santai, menunjukkan bahwa tempat ini memang hanya diketahui oleh segelintir orang. Nancy langsung merasa nyaman. Untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, ia merasa damai. Ia mulai berselancar, ombak yang stabil dan suasana yang tenang membuatnya perlahan melupakan rasa sedihnya. Bahkan ia sempat melakukan video call dengan adiknya dan ayahnya, mencoba meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Hey, I love you. Bye. Waktu berlalu, matahari mulai bergerak turun. Dua peselancar lokal memutuskan untuk pulang. Mereka mengajak Nancy ikut. Tetapi ia menolak dengan santai. Ia merasa masih punya waktu untuk satu ombak terakhir. Nancy kini sendirian di laut. Tidak ada orang lain, tidak ada bantuan. Hanya dia dan lautan luas. Saat menunggu ombak berikutnya, Nancy melihat sesuatu di kejauhan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Sebuah bangkai paus raksasa mengapung di laut. Namun yang tidak Nancy sadari adalah bangkai paus bukan hanya objek mati, ia adalah magnet bagi predator. Dan di bawah permukaan laut yang tenang itu, sesuatu sedang bergerak. Tanpa peringatan, air di bawah Nancy bergejolak. Dalam satu momen yang brutal dan cepat, seekor hiu putih besar muncul dari bawah dan menyerangnya. Serangan itu begitu mendadak hingga Nancy tidak sempat bereaksi. Ia terpental dari papan selancarnya. Air di sekitarnya langsung berubah merah oleh darah. Nancy berenang ke arah bangkai paus tersebut. Walau licin, Nancy berhasil naik ke atas bangkai tersebut. Nancy berteriak meminta pertolongan ke kedua peselancar lokal yang masih terlihat di tepi pantai. Namun sia-sia. Cuma sesaat merasa aman, tiba-tiba hiu tersebut datang dan langsung menyeruduk bangkai paus tersebut hingga ia terpental. Ia mencoba berenang menjauh. Nancy melihat satu-satunya tempat aman, batu karang yang menyembul karena air surut, berada tak jauh. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berenang menuju batu karang itu, dan ia berhasil naik. Nancy kini berada di atas karang kecil di tengah laut. Ia selamat dari serangan pertama, tapi belum aman. Nancy mulai merasakan efek luka di kakinya, darah terus mengalir. Ia tahu, jika tidak segera ditangani, ia bisa mati karena kehabisan darah sebelum hiu sempat menyerangnya lagi. Sebagai mahasiswa kedokteran, Nancy mencoba tetap rasional. Dengan tangan gemetar dan rasa sakit luar biasa, ia menjahit lukanya sendiri dengan menggunakan anting dan kalungnya. Just keep it elevated, man. Di tengah kesendirian, Nancy ditemani seekor burung camar yang terluka. Burung itu terdampar di batu yang sama. Nancy berbicara dengan burung itu, bukan karena ia gila, tapi karena ia butuh merasa tidak sendirian. Di tengah malam, Nancy terbangun dan mengamati situasi sekitar. Ia berpikir aman untuk berenang ke tepi pantai. Dia pun nekat berenang, namun tiba-tiba terlihat sirip ikan hiu mendekati ke arahnya. Dengan cepat, Nancy berbalik arah ke karang lagi, untung dia masih selamat. Tak berapa lama, Nancy melihat ada pria di tepi pantai, namun sepertinya mabuk. Nancy berusaha meminta pertolongan, tapi yang terjadi pria tersebut malah mencuri tas Nancy dan akan membawa papan selancar Nancy yang mengapung tak jauh. Dia berusaha untuk mengambilnya,
Dari jauh Nancy berusaha memperingatkan pria tersebut agar tidak masuk ke air. Dan benar saja dalam hitungan detik dia diserang hiu putih hingga tewas. Saat fajar menyingsing, dua peselancar lokal datang ke pantai. Mereka melihat papan selancar Nancy dan barang-barangnya. Tanpa curiga mereka masuk ke laut. Nancy berteriak sekuat tenaga untuk mereka tidak masuk ke air. Namun jaraknya terlalu jauh, mereka tidak mendengar. Dan dalam hitungan detik, hiu menyerang lagi. Kali ini Nancy menyaksikan langsung serangan brutal. Tidak ada kesempatan, tidak ada perlawanan. Hanya kematian cepat di air merah. Peristiwa ini menghancurkan mental Nancy, tapi juga membuatnya sadar. Ia benar-benar sendirian. Sementara itu air laut akan pasang dan menutupi karang yang ia pijak sekarang. Nancy melihat helm yang berisi kamera GoPro milik peselancar yang tewas. Ia berusaha mendapatkan kamera GoPro yang terombang-ambing tersebut. Now you gotta Setelah mendapatkannya, ia segera membuat video, menceritakan segalanya dari awal sampai kondisi sekarang, dan meminta agar yang menemukan segera mencari tim SAR. Lalu ia melempar kembali helm plus GoPro tersebut ke laut, yang terombang-ambing ombak. It's okay. Dalam beberapa menit lagi, air akan semakin naik. Karang hampir tenggelam. Nancy tidak punya pilihan lagi. Ia harus bergerak sekarang atau mati. Nancy berenang sekuat tenaga menuju pelampung. Ia harus melewati kawasan ubur-ubur penyengat yang menyengatnya. Dan benar saja, di belakang hiu itu datang. Cepat dia mematikan. Nancy hampir tertangkap. Namun di detik terakhir ia berhasil mencapai pelampung dan memanjatnya. Ia selamat untuk sementara. Di pelampung itu Nancy menemukan flare gun, tali, dan sisa perlengkapan lama. Ia mencoba menggunakan flare gun untuk menarik perhatian. Ia juga menggunakannya sebagai senjata. Namun hiu itu masih bertahan, tidak pergi, seolah tahu Nancy masih ada di sana. This is Nancy Adams. It's Just like she taught us. Nancy menyadari satu hal, ia tidak bisa terus bertahan. Ia harus mengakhiri ini. Ia melihat ke bawah, ada beberapa tongkak besi tajam di dasar laut. Ide gila muncul di kepalanya. Ia akan menggunakan hiu itu sendiri sebagai senjata. Nancy melompat kembali ke laut, memancing hiu untuk menyerang. Di detik terakhir Nancy menghindar dan dengan kecepatan tinggi hiu-hiu itu menabrak tonggak-tonggak besi tajam tersebut, tertusuk, lalu diam. Hiu itu tewas. Nancy dengan sekuat tenaga berusaha berenang ke pantai. Tubuhnya lemah, hampir tidak sadar, namun akhirnya ia sampai dan pingsan. Untung seorang anak kecil dan ayahnya yang ternyata Carlos menemukan Nancy dan menyelamatkannya. Nancy selamat. Beberapa waktu kemudian, Nancy kembali ke laut, kali ini bersama adik dan ayahnya. Ia berselancar lagi, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai tanda bahwa ia sudah berdamai dengan hidupnya.